Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Zulfianto. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ataupun sedikit cerita-cerita lah ya tentang yang namanya digital marketing. Oke, seperti yang teman-teman ketahui sendiri ya, digital marketing ini penting saat ini tuh penting banget karena semuanya ya serba digital ya, apa-apa online kayak gitu kan. Nah, nanti juga saya akan coba untuk jelaskan sedikit tentang definisi digital marketing itu apa sih sebenarnya. Sering banget dengar kayak gitu, sering banget disebutin orang kayak gitu kan. Kemudian bagaimana digital marketing itu bisa berbeda dari pemasaran tradisional ya. Beda banget yang pastinya jauh banget perbedaannya, ya kan. Kemudian perkembangan digital marketing itu dalam beberapa tahun belakangan ini luar biasa banget ya teman-temannya, gawat. Kemudian manfaat utama dari digital marketing itu apa sih? Kemudian bagaimana target pasarnya yang lebih baik, kemudian bagaimana cara mengukurnya, dan kemudian dari sisi efisiensi biaya. Nanti akan kita bahas semuanya. Kemudian juga nanti akan ada contoh-contoh nyata tentang bagaimana digital marketing itu telah membantu banyak bisnis. Banyak banget, nggak sedikit yang terbantukan. Oke, apa sih digital marketing? Nah, ini bahasa sederhana ya. Digital marketing atau pemasaran digital bisa kita sama-sama baca lah ya, adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Ya, itu digital marketing. Nah, kelebihannya apa? Ya kan? Dia itu digital marketing itu cepat banget tersebarnya, ya, cepat banget tersebarnya, ya. Contoh nih, misalkan teman-teman sekarang mempromosikan sebuah produk deh, menggunakan media digital, entahkah itu menggunakan YouTube, TikTok, Instagram, atau apapun, pada saat teman-teman posting, itu langsung terlihat oleh calon pembeli. Nah artinya cepat, ya kan? Kemudian bagaimana cara mengukurnya itu? Kenapa bisa disebut real time? Ya karena memang pada saat kita posting, seandainya ada yang datang, itu langsung terlihat apakah dia laki-laki, apakah dia wanita, ya kan? Usianya berapa, lokasinya di mana. Nah, itu kita ngukurnya dari situ untuk nanti kita ambil keputusan. Ya, keputusan apa? Nah, misalkan kita ingin memberikan penawaran versinya yang seperti apa nih terhadap orang-orang yang tinggalnya di daerah sini, usianya segini, kayak gitu maksudnya. Ya, kemudian mudah dievaluasi. Nah, mudah dievaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Ya, informasi seperti berapa lama produk Anda dilihat, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, dan berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Ya, udah pasti tuh kita bisa ngukur. Paling nanti kalau misalkan ada something ya kita bisa perbaiki di mana kekurangannya, paling kayak gitu aja ya. Kemudian jangkauannya lebih luas ya, lebih mudah dijangkau nih. Kalau misalkan kita bandingkan dengan pemasaran tradisional nih ya kan. Bagaimana digital marketing tersebut berbeda dari pemasaran tradisional? Coba, kan tadi udah cepet, gampang diukur, mudah dievaluasinya kayak gitu kan. Kemudian jangkauannya lebih luas. Kalau misalkan tradisional, katakanlah saya tinggal di Pekanbaru ya, Pekanbaru kemudian ada pasar di sini. Pasar apa? Pasar pusat gitu. Saya jual baju, saya jual sepatu, saya jual, ya paling terpusat di orang-orang yang ada di daerah situ aja, ya kan? Ya enggak? Jadi jangkauannya itu sempit, cuman di lokasi tersebut. Tapi perbedaannya adalah orang-orang yang datang ke pasar sudah pasti orang-orang yang minat membelinya itu lebih besar daripada di online kayak gitu. Itu aja perbedaannya. Hanya saja kan lebih mengerucut ya, lebih kecil jangkauannya kayak gitu. Nah, kalau di digital marketing itu jangkauannya lebih luas. Misalkan kalau misalkan kita punya brand baru dan ingin dikenal orang banyak, ya memang kita harus menggunakan digital marketing ya, media digital untuk mempromosikan barang kita. Itu bukan hanya di tempat kita tinggal tapi bisa di seluruh dunia. Ya, yang penting ada akses internet aja di sana dan konten kita sampai ke mereka kayak gitu. Kemudian keuntungan berikutnya itu murah dan efektif. Kayak gitu, ada banyak banget lah intinya ya. Jadi udahlah dia cepat, hemat biaya lah intinya. Kemudian murah dan efektif.
Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan konvensional ya, tentu aja digital marketing jauh lebih murah. Biaya anggaran yang dihemat bisa sampai 40%. Hal ini menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report. Jadi bukan cuma sekedar omongan doang gitu, ada surveinya gitu ya. Nah, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Jadi buat teman-teman yang belum terjun di dunia digital marketing, buru-buru deh belajar ya. Kemudian dapat membangun nama brand, ya karena dia dilihat banyak orang, bisa menjangkau lebih luas kayak gitu. Jadi itu ibaratnya tuh gampang banget untuk dikenal sama orang gitu ya. Jadi intinya nanti kalau misalkan teman-teman ini udah memposting produknya di sosmed manapun lah misalkan gitu. Kemudian udah dilihat orang nih, jangan lupa strategi digital marketing itu banyak ya, banyak. Nah salah satunya itu dengan website, kita harus punya website kayak gitu kan. Kemudian buat ulasan-ulasan positif, minta orang untuk membuat ulasan positif tentang produk kita. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang tertarik ingin membeli produk yang kita miliki, otomatis logikanya itu akan mencari review dulu kan di online, muncullah di mesin pencarian misalnya seperti itu. Maka ulasan produk kita udah nongol di sana. Makanya dengan otomatis dapat membangun nama brand produk kita kayak gitu ya. Jadi teman-teman eh, yang belum nih langsung aja terjun gitu. Kemudian contoh-contoh nyata ya bagaimana digital marketing itu telah membantu banyak bisnis. Contoh nih, contoh saya pribadi. Ibaratnya sebelumnya itu kan saya cerita ya, kita sharing kan di sini ngobrol kan. Saya itu dulu kontraktor ya. Saya itu dulu kontraktor, pengerjaan dan pengadaan alat dan barang dan jasa lah gitu di dinas yang ada di Provinsi Riau. Nah, setelah itu saya bingung kan mau ngapain, nggak tahu nih saya mau ngerjain apa gitu. Terakhir saya gunakan digital marketing untuk ngejual atau mempromosikan skill yang saya punya. Kebetulan untuk urusan website, sistem, software, server yang kayak gitu bidang saya kan di sana ya. Nah, saya gunakan tuh digital marketing untuk mempromosikan, kemudian berkembang gitu loh. Nah, artinya digital marketing ini bisa banget untuk membantu meningkatkan lah ya untuk bisnis yang kita punya. Dan teman-teman jangan lupa komponen-komponen penting dalam digital marketing itu ada loh ya, bukan cuman sekedar sosmed-sosmedan doang kayak gitu. Nah salah satunya nih situs website. Nah kita perlu memiliki situs website ya, bukan cuman sekedar punya aja tapi memang kita optimasi websitenya. Kemudian media sosial, media sosial ini dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan audiens kita. Nah sebisa mungkin kita harus punya beberapa beberapa akun sosial media ya, entahkah itu IG, TikTok, Facebook atau apapun lah intinya selagi dia masih sosial media bentuknya untuk menjaring banyak orang, manfaatkan. Kemudian kita perlu yang namanya SEO untuk mengoptimasi mesin pencari ya untuk memunculkan bisnis kita kayak gitu. Perlu juga yang namanya email marketing walaupun kata orang email marketing bakal mati. No, no, no. Sejak email marketing muncul hingga detik ini, email marketing masih berperan penting dalam merubah traffic menjadi konversi ya. Untuk promosi itu masih jos banget tuh ya. Kemudian juga harus tahu dengan yang namanya PPC atau pay per click advertising gitu. Kita tuh beriklan berbasis pembayaran per klik kayak gitulah ya. Ya kayak gitu. Misalnya teman-teman punya website nih. Teman-teman pasang iklan di layanan PPC. Jadi kan teman-teman kan sebagai advertising untuk orang yang mempromosikan gitu. Nah nanti ada lagi yang namanya publisher untuk yang memunculkan promosi-promosi yang dimiliki oleh advertising kayak gitu. Jadi itu berdampak positif juga ya untuk bisnis kita. Kemudian kalau misalkan udah kita lakukan yang tadi kita bahas, kita juga harus tahu dengan yang namanya strategi digital marketing itu apa saja. Yang paling banyak ini orang tuh kayak misalkan kita harus bisa mengidentifikasi target audiens ya. Bagaimana menentukan siapa yang ingin kita jangkau. Ya kita juga harus tahu kan produk kita misalkan sepatu anak. Ya yang harus kita jangkau nggak mungkin anaknya dong karena yang punya duit kan orang tuanya. Ibunya, bapaknya kayak gitu kan. Nah kita harus bisa mengidentifikasi target audiens kita supaya produk kita itu cepat larisnya kayak gitu. Kemudian kita juga harus paham dengan yang namanya penyusunan konten. Nah pentingnya konten yang relevan dan berkualitas itu dapat membantu meningkatkan penjualan ataupun interaksi
eee, ke produk yang kita miliki kayak gitu ya. Kemudian penggunaan media sosial. Nah, kita juga perlu tahu ya, sosial media itu bisa berperan seperti apa sih untuk bisnis kita, gede banget loh teman-teman, serius. Ya, jadi orang-orang pakai Instagram misalnya sekedar untuk follow-follow, ngelihat story orang, terus komen-komenan ini, ya itu mah bukan kurang dimanfaatin ya. Jadi kalau misalkan kita punya brand, kita punya produk, kita punya sesuatu yang bisa menghasilkan nih. Jadi kita bisa memanfaatkan sosial media untuk menjadikan orang tersebut pembeli kita gitu. Kita harus paham bagaimana cara penggunaan media sosial untuk penjualan. Kemudian kita juga harus paham dengan yang namanya pengoptimalisasian SEO ya. Bagaimana cara meningkatkan peringkat website ataupun halaman bisnis kita di mesin pencari, kita juga harus pahami itu kayak gitu. Pengukuran dan analisa, kita juga harus bisa mengukur dan menganalisa nih. Jangan cuman katakanlah traffic yang datang ke ini kita tuh banyak banget gitu kan, banyak nih yang sampai. Jadi kita cuma apa ya, ngelihat gitu doang, tanpa bisa untuk mengambil keputusan dari data-data yang sudah kita analisa tadi. Jadi artinya kita punya datanya, kita analisa, domisili di mana saja, usia berapa saja, kemudian konten itu dilihat dari menit ke berapa sampai ke menit berapa saja yang banyak dilihat. Nah artinya nanti kita, oh ini kontennya cocok untuk orang-orang yang audiens saya yang seperti ini nih, buat lagi konten baru. Nah kayak gitu contohnya, pengukuran dan analisa kayak gitu ya. Nah kalau misalkan nih, apalagi ya kira-kira ya, teman-teman nih udah ada website misalnya, kemudian harus siapkan alat dan sumber daya tambahan nih untuk, membantu atau yang berguna lah dalam, kegiatan digital marketing yang teman-teman jalanin. Ya, untuk ngukur-ngukur itu tadi salah satunya kita bisa pakai Google Analytics ya, Google Analytics, Hotsuite, atau tools pembantu seperti untuk desain ya, desain di sosial medianya, kita juga bisa pakai yang namanya Canva, kayak gitu ya. Nah, ada beberapa tantangan sebenarnya ya teman-teman ya untuk terjun di dunia digital marketing itu. Nah nanti mungkin kita bisa bahas secara detail tantangan-tantangan yang terjadi di digital marketing itu apa saja ya. Persaingan misalkan, perubahan algoritma di media sosial dan banyak hal. Artinya teman-teman harus banyak-banyak ngulik lagi sih sebenarnya ya. Nah poinnya adalah pentingnya kita saat ini untuk memahami dan terjun langsung di dunia digital marketing ya. Nah kalau bisa setelah teman-teman belajar ini, teman-teman juga harus langsung coba ya biar teman-teman rasain sensasinya perubahan yang terjadi setelah apa ya namanya kayak langsung memanfaatkan digital marketing untuk bisnis teman-teman gitu. Ya, nah kira-kira teman-teman di sini yang nonton videonya ini udah terjun di dunia digital marketing atau belum? Kalau belum alasannya kenapa? Kalau sudah apa saja tantangan-tantangan yang sudah pernah dilalui dan apa saja yang dilakukan kayak gitu ya. Atau misalkan mau cuma sekedar diskusi aja di bawah boleh banget ya gitu. Jadi di video kali ini segini dulu, mungkin nanti kita lanjutkan di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Jangan lupa klik like, comment, and share ya kalau perlu jika bermanfaat ocehan saya ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.